Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lulu, Mas Musfiro MAK dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi tentang laba rugi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda Puspitasari dengan NIM belakang 24 dan ketiga rekan saya yang pertama ada Rahmatul Makfiro Sa'diyatul Zuliza dengan NIM belakang 51 dan yang kedua ada Silvi Diana Putri dengan NIM belakang 001 dan yang terakhir ada Wardatul Hasanah dengan NIM belakang 033. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, marilah kita buka presentasi kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Silvi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait mengenai laba rugi. Pengertian dari laba rugi sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laba rugi tersendiri yaitu terdiri dari atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sifat laba rugi. Terdapat beberapa elemen-elemen menurut SAK ETAP yang diantaranya itu yang pertama ada menurut SAK ETAP IAI 2009-114 yaitu menjelaskan mengenai entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah dalam penjualan dan potongan volume. Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, entitas telah mengalihkan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, ada entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlambatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, ada kemungkinan besar manfaat dari ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Nah, yang terakhir ada biaya yang telah atau terjadi sehubung dengan transaksi dapat diukur secara andal. Nah, yang kedua yaitu menurut SAK ITAP IAI 2009-121 yaitu yang menjelaskan tentang bunga, royalti, dan dividen. Nah, entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan sebuah bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan. Yang pertama itu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Nah, yang kedua yaitu ada jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga yaitu ada menurut PSAK nomor 23 pada 2015 yaitu menjelaskan penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan mengajikan laporan keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dan bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, dalam pendapatan dari penjualan barang tersebut itu jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu ada entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua yaitu ada entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Nah, yang keempat itu ada biaya yang terjadi atau yang akan terjadi itu sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Yang keempat yaitu menurut PSAK nomor 23 tahun 2010 yaitu menjelaskan tentang pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen itu diakui dengan dasar yang dijelaskan terkait
kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan diukur secara handal. Yang ketiga yaitu ada dividen diakui jika pemegang saham untuk menerima pembayaran. Yang terakhir itu ada menurut SAK ITAP pada 2009-122, yaitu entitas harus mengungkapkan ada dua, diantaranya itu ada kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, metode yang diterapkan untuk menentukan sebuah tingkat menyelesaikan transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. Yang kedua yaitu ada jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul, yaitu ada penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, dividen, serta jenis pendapatan lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang pertama. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Dea. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang contoh laba rugi. Tadi sudah dijelaskan tentang sifat dari laba rugi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Nah, untuk contoh laba rugi sendiri itu saya akan mencontohkan dengan laporan laba rugi. Bahwasanya di dalam laporan laba rugi itu terdapat beberapa akun yang telah disebutkan oleh sifat laba rugi yang disebutkan oleh Mbak Silvi. Bisa dilihat dalam PPT bahwasanya untuk pelaporan laba rugi ada beberapa tahap untuk mencapai hasilnya. Untuk mencari harga pokok penjualan adalah jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang terjual atau untuk memproduksi barang yang terjual. Untuk penjumlahannya, persediaan awal barang dagang. Untuk contohnya seperti slide selanjutnya, bahwasanya di situ ada pendapatan di jumlah seluruhnya. Untuk harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah pembelian, kemudian dikurangi dengan barang yang tersedia dan persediaan akhir, maka dapat dihasilkan HPP. Dan untuk pendapatan dikurangi dengan HPP, maka akan didapat laba kotor. Dan untuk laba bersihnya itu kita harus menjumlah dengan beban usaha, yakni beban operasional dan beban administrasi. Semua beban dan biaya dijumlahkan terlebih dahulu dan totalnya nanti dikurangi dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan total beban, maka hasilnya laba atau rugi bersih. Dan untuk contoh laporan laba rugi sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Wardah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan audit objektif perkiraan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah pendapatan yang dicatat betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi perusahaan
telah dicatat di buku perusahaan dan apakah semua biaya yang dicatat betul-betul merupakan beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat. Maksudnya auditor harus yakin bahwa semua biaya dari kegiatan operasi maupun di luar kegiatan operasi seluruhnya sudah dicatat di buku perusahaan, baik yang uangnya sudah dibayarkan maupun baru akan dibayarkan dalam periode berikutnya. Semua biaya dicatat dalam periode yang tepat, yaitu periode terjadinya dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan untuk tujuan window dressing. Tidak ada biaya yang bukan menjadi beban perusahaan, misalnya biaya pribadi, pemegang saham atau pemilik, dicatat sebagai biaya perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau SAK atau IFRS. Dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan beberapa kebijakan akuntansi yang penting. Misalnya, yang pertama, apakah perusahaan menggunakan metode akrual dalam pencatatan beban dan pendapatan? Yang kedua, bagaimana metode pengakuan pendapatan yang digunakan, pemeliharaan, reparasi, perbaikan, dan penyempurnaan penambahan. Yang ketiga, laba rugi penjualan aset tetap. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang terakhir, yaitu tentang audit prosedur yang disarankan, yaitu ada 10 audit. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas pendapatan dan biaya. Gunakan internal control questionnaire, flowchart atau naratif memo. Pengendalian internal adalah sistem tata kelola dan manajemen yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan ini, Anda dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian internal dan mengoptimalkan proses pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya, dan lakukan analisis review prosedur. Buat analisis rasio dan hitung juga ROI dan ROE. Untuk perhitungan rasio sendiri akan disampaikan oleh Mbak Dea. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Manda. Untuk audit prosedur yang kedua yaitu meminta rincian laporan laba rugi. Sebelum kita menghitung rasionya, kita terlebih dulu meminta laporan laba ruginya. Jadi karena angka-angka rasio itu didapat dari laporan laba ruginya sebuah perusahaan. Untuk perhitungannya sendiri itu ada 7 macam. Pertama yaitu perhitungan gross profit margin, yang mana rumusnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Nah, kita dapat dari mana angka-angka ini? Jadi kita dapatnya dari laporan laba rugi yang sudah tersedia. Untuk di sini kita pakai laporan laba rugi yang berada di slide sebelumnya ya. Nah, untuk itu dihasilkan 44,13. Rasio ini menggambarkan bahwa setiap Rp 100 penjualan menghasilkan laba bruto sebesar Rp 44,13 rupiah. Jadi jika penjualannya itu seadanya
ada beberapa rupiah, bukan 100 rupiah, maka dikalikan dengan penjualan itu. Nah, untuk yang kedua yaitu perhitungan operating income ratio, yang mana rumusnya laba atas operasi dibagi penjualan neto. Di sini angkanya 588.891.000 dibagi 900.840.000 rupiah. Maka hasilnya 0,06. Nah, dari rasio ini menggambarkan bahwa setiap rupiah penjualan menghasilkan laba operasi sebesar Rp 0,06 rupiah. Itu setiap penjualannya. Jadi seandainya ada beberapa penjualan, ada 100 penjualan produk, maka laba operasinya itu dikalikan dengan penjualan tersebut. Yang ketiga, operating ratio, yang rumusnya harga pokok penjualan ditambah beban operasi dibagi penjualan neto dengan angka yang sudah tertera dengan hasil 0,93. Nah, rasio ini menggambarkan bahwa setiap rupiah penjualannya mempunyai biaya operasi sebesar 0,93. Jadi seandainya beberapa rupiah penjualan, maka dikalikan dengan biaya operasi tersebut. Yang keempat, return of investment. Seandainya total asetnya itu 748.495.000, maka dengan rumus laba neto dibagi total aset, maka dihasilkan 15,27. Nah, rasio yang keempat menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba. Karena laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Jadi laba tidak menjadi tolak ukur. Jika seandainya laba besar, perusahaan itu sudah bekerja dengan efisien. Tidak diukur seperti itu. Efisiensi baru diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi keefisiensian sebuah perusahaan diukur dengan jika seandainya laba itu diukur dengan laba dan kekayaan yang digunakan di awal. Dan yang harus diperhatikan bagi perusahaan adalah tidak hanya bagian usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting bagaimana mempertinggi rentabilitas tersebut. Untuk rasio yang kelima yaitu rasio operating income dengan operating asset. Misalnya average operating assets perusahaan sebesar average itu rata-ratanya sebesar 3,53 triliun. Sebesar yang sudah ada di PPT dengan rumus operating income dibagi average operating assets dikali 100% dengan hasil 16,71. Untuk rasio ini menunjukkan laba yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dengan menggunakan aset perusahaan. Rasio yang rendah
menggambarkan adanya overinvestment dari aset yang digunakan untuk operasi. Kemudian yang kedua, rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu untuk perhitungan rasio yang kelima. Untuk perhitungan rasio yang keenam, operating assets turnover dengan rumus return of investment dibagi profit margin dengan hasil 13,16 kali. Rasio ini dipakai untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kecepatan perputaran operating assets dalam periode tertentu. Jadi di sini bukan tolak ukurnya bukan dengan nominal, melainkan dengan perputaran dari operasi aset dalam periode tersebut. Untuk yang ketujuh, earning power of total investment atau rate of return on total assets dengan rumus EBIT dibagi total aset sama dengan 0,20. Rasio ini menggambarkan bahwa setiap Rp1 modal menghasilkan keuntungan Rp0,20 untuk semua pemegang saham. Nah, untuk prosedur yang kedua ini kita dianjurkan untuk menganalisis dari dari ketujuh perhitungan rasio tersebut. Kita harus menganalisis. Untuk analisis ini dihasilkan penjualan neto mengalami kenaikan sebesar 383.160.000 atau 3,90%. Tetapi laba atas operasi mengalami penurunan sebesar 71.328 atau 12,11%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa operasi atau beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Kenaikan penjualan neto mungkin disebabkan aktivitas bagian penjualan yang lebih efektif, diperolehnya daerah penjualan yang baru, kenaikan tingkat harga, dan sebab-sebab lainnya. Yang kedua, pada tahun 2011, 82,99% dari penjualan merupakan harga pokok dari barang yang dijual, sedangkan dalam tahun 2010 hanya 81,99%. Ini menunjukkan adanya peningkatan harga pokok penjualan, sehingga profit margin mengalami penurunan. Ketiga, biaya penjualan pada tahun 2010 sebesar 5% dari penjualan neto, demikian pula untuk tahun 2011. Hal ini berarti kenaikan penjualan diimbangi pula dengan kenaikan biaya penjualan. Jadi dalam audit prosedur yang kedua ini diminta untuk menganalisis rasio rentabilitas dengan melihat laporan laba rugi sebuah perusahaan. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk melanjutkan tentang audit proses yang disarankan, yaitu yang nomor 3, yakni minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Hitung varians yang terjadi dalam rupiah maupun persen. Varians yang jumlahnya material harus diselidiki sebab-sebabnya. Dari analisis varians tersebut, kemungkinan bisa diketahui seandainya perusahaan melaporkan angka yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar tidak dapat terjadinya penyimpangan yang besar dari budget yang sudah ditetapkan. Misalnya, Windows dressing penjualan, pergeseran mata anggaran atau pergeseran waktu pencatatan. Yang keempat adalah minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya, yang menyantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun.
yang setelah itu dibuat per bulannya. Kemudian bandingkan kuantitas yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan. Yang kelima ada periksa cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Periksa juga cut-off pembelian untuk mengetahui adanya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Pemeriksaan visa batas merupakan prosedur audit yang penting untuk memastikan bahwa penjualan dan pembelian dicatat pada periode yang benar dan untuk mendeteksi perbedaan waktu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penjualan dicatat pada periode terjadi untuk menyocokkan biaya dengan pendapatan dan untuk mencegah terjadinya window dressing. Hal ini dilakukan dengan memeriksa dokumen pengiriman selama beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal cut-off, menelusuri dokumen pengiriman, catatan persediaan dan penjualan, dan memeriksa faktur untuk periode sebelum dan sesudah tanggal cut-off untuk memastikan validasi dan keakuratan. Selanjutnya yang keenam ada periksa subsequent payment untuk mengetahui kemungkinan adanya under contract liabilities. Periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya under contract receivables. Pemeriksaan atas pembayaran lanjutan atau pembayaran selanjutnya dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kewajiban yang tidak dicatat. Sementara itu, pemeriksaan atau pengumpulan lanjutan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya piutang yang tidak dicatat. Dengan melakukan pemeriksaan ini, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang ketujuh ada buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koleksi fiskal atau yang memungkinkan timbulnya kontigen liability. Misalnya biaya komisi penjualan, biaya entertainment, biaya sumbangan, biaya perjalanan, dan biaya profesional fresh, laba rugi penjualan setetap, pendapatan dan biaya bunga, pendapatan dan biaya lain, dan sebagainya. Dalam menganalisis perkiraan biaya, auditor harus bisa mengetahui apa isi dari biaya tersebut dengan memecahkan jumlah perkiraan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu memeriksa secara sampling bukti-bukti pendukungnya. Perlu diketahui bahwa biaya sumbangan yang diberikan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun tidak diakui sebagai biaya oleh Fiskus, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Siapa yang Selanjutnya yang nomor ke-8 yaitu untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Pemeriksaan terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang terkait dengan pajak perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini meliputi berbagai aspek termasuk kelengkapan pendapatan dan kebenaran biaya yang dikurangkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu, biaya pajak dapat dikurangi dengan penghasilan bruto perusahaan pada tahun berjalan telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan SPDTD UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU PPH. Yang ke-9, khusus biaya gaji. Pemeriksaan daftar gaji untuk 1 atau beberapa bulan, kemudian tes
Perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21 dan perhatikan apakah PPh 21 ditanggung karyawan. Yang ketiga, secara tes basis data yang ada pada daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji, status keluarga atau tidak. Yang keempat, yang D adalah lakukan observasi pada saat pembayaran gaji. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang pegawainya sangat banyak untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yakni ETAP atau PSAK atau IFI-PRS. Begitu juga kecukupan pengungkapan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Untuk cukup sekian dari yang terakhir, karena penyampaian materi telah usai, kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.